Nhưng mà đây Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah lidi yang menjawab salam mudah bisa berkat umur dan tadi. Daun salam buah kuini yang menjawab salam mudah dan asal. Maksudnya menyanyi ulang daun salam buah tiga yang menjawab salam mudah dan asal surga. Nama dulu angkat tangan. Sebab kalau anak surga harus mati. Anak panjang umur bertanda. Amanahnya panjang umur bapak ibu jangan tangkal ini. Dan ada anak yang umur tapi khusus menangkan kita malam ini kepada ibadah keluarga dan yang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة المعراج نهرا ماءه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن فقلت لجبريل من هذا قال لمن صلى عليك في رجب. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, calon-calon penghuni surga yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam ini kita dapat melaksanakan salah satu daripada sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat melaksanakan segala sunnah Rasulullah. Sebab kata Nabi kita, di antara ciri orang yang cinta kawan Nabi kita yaitu adalah patuh mengamalkan sunnah. Yang dimana salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita laksanakan pada malam ini yang pertama adalah kita datang ke sini Bapak Ibu adalah mengabulkan hajat nang mangundang. Jadi yang pertama kita datang ke sini supaya terus bernilai ibadah. Jadi umur kita Bapak Ibu kada terbuang sia-sia. Supaya bernilai ibadah yang pertama kita datang mengabulkan hajat nang mangundang. Sebab kata Nabi kita, barang siapa man qadha hajatan muslim
qadallahu hajatahu. Barang siapa yang ketujuh mengabulkan hajat saudaranya orang Islam, maka Bapak Ibu dua Allah akan mengabulkan hajat kita. Nah, jadi amalan Bapak Ibu ada alif. Nah, bila ada orang yang muda malam besok yang pertama mengabulkan hajat, jadi selama pian di jalan, selama pian di rumah orang yang muda itu nilai ibadah. Ini jadinya kita termasuk yang ujar Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, jadi kita ini Bapak Ibu, tugas kita, visi dan misi Allah menciptakan kita sebagai manusia adalah untuk beribadah. Nah, di antaranya supaya bernilai ibadah, yang pertama kita datang ke sini adalah mengabulkan hajat. Yang kedua pulang Bapak Ibu supaya bernilai ibadah, yaitu adalah menggembirakan hati nang mengundang. Emang ya kalau nang mengundang kita datang, kamu kita kada datang, banyak sih ini. Nah, masya Allah, alhamdulillah. Nah, dua macam menggembirakan hati orang yang beriman. Maka kata Nabi kita, idkhalus surur fi qalbil mu'min khairun min ibadati sana. Menggembirakan hati orang yang beriman itu, kata Nabi kita, malah itu lebih bagus daripada ibadah setahun. Alhamdulillah. Bila mana ada malam pulang, ini pulang. Nah, dua sudah ya kalau. Apalagi nang ketiga pulang bagi monyet kita silaturahmi. Insyaallah. Nah, lihat ke sini silaturahmi. Masalah makanan kada bermakanan itu urusan belakang. Jarang orang berdua makan. Jadi nanti Bapak Ibu datang bila ada orang mengundang, niat yang pertama apa tadi? Yang pertama apa tadi? Ngabulkan hajat. Yang kedua menggembirakan hati orang yang mengundang. Yang ketiga silaturahmi. Maka kata Nabi kita pulang Bapak Ibu, silaturahmi itu adalah salah satu amalan panjang umur dan murah rezeki. Nabi nama mendakan. Jadi pian Bapak Ibu selamat pian kau silaturahmi, kau bajilan pian kadang mau mati. Insyaallah panjang umur berataan. Amin. Nah, mudah-mudahan kita tolak haji umrah berataan. Amin. Mudah-mudahan berataan yang belum bisa berangkat haji berangkat umrah, mudah-mudahan kita tolak berataan. Insyaallah haji berangkat sudah. Insyaallah sidin berangkat tanggal 15. Ini insyaallah sidin tolak umrah plus Yaman Malaysia. Doakan boleh kalah berataan mudah-mudahan lancar. Lancar, insyaallah bila pian doakan kami doakan pian doa. Jadi sama-sama saling doa mendoakan. Insyaallah ini tanggal 15 berangkat umrah plus Yaman lancar ke Mesir pulang. Nah, mudah-mudahan pian kawan berberatan. Kita harap silaturahmi para aulia-aulia Allah. Kita silaturahmi lawan Rasulullah selama di Madinah menjadi tamu Rasulullah. Mudahan pian kawan tolak. Rasa kada jadinya gue yang hendak tolak. Jangan kecil hati Bapak Ibu. Jangan pesimis, tetap optimis. Nah, rasa kada jadinya jauhilah usaha pian ini jangan. Nah, ini Bapak Ibu lang menjamin sudah sampai langkah Bapak Ibu pian ada jajalannya. Mungkin alhamdulillah setiap tahun bulan tadi itu rasanya membawa jemaah umrah nang umrah kurang nang menulakakan 10 rasanya. Nang seharusnya ulun 21 ini tadi berangkat cuma ulun tinggal. Sebab banyak banget tugas ulun harus diselesaikan. Nah, jadi ulun pulang terus ulun kena aku pulang kena di tugas ulun. Sebab ada tugas di sedikit pemerintah alhamdulillah. Kisahnya ada tugas akan ulang misi acara-acara. Jadi insyaallah berangkat.
Jadi insya Allah Bapak Ibu, bila sudah sampai langkahnya yang ada jalannya. Yang penting yang jangan pesimis, tetap optimis. Insya Allah mudahan Allah Taala memberikan jalan supaya kelak bertahan. Amin. Pada Bapak Ibu. Jadi Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai manusia untuk ibadah. Jadi bila ada orang memandang niat kita tadi, pertama adalah ngabulkan hajat, yang kedua silaturahmi, yang kedua adalah menggembirakan hati orang mengundang, yang ketiga silaturahmi. Bila ada orang mengundang, datangi jauh baru bapak makanan yang kalau makanan itu selesainya ya kalau insya Allah makanan kita ya kalau lamun kita bagi gula, lamun kita saruan lamun kita saruan hendak mencari makanannya, tujuannya semata-mata hendak mencari makanan, nah itu kena membawa sakit hati. Bila kita ini saruan hendak mencari makanan membawa sakit hati, ya biar kayak kisah orangnya saruan biar hendak mencari makanan. Jadi pas kebetulan orang ini ada orang yang datang mengunjung. Kemudian sampai ke rumah, ada orang mengundang sebelah rumah. Mang bebas-bebas anu mengalah, pian malam ini habis bisa cenah tolong pian disarui ke rumah. Disarui ke rumah. Nggih. Ada luas sangat kieu. Suara ayam yang sembelih. Jadi ujian amal ini, lah ini bisa malam ini makanannya lamun ada sup atau ayam masak abang. Jadi sidin dia yang mengunjung tadi amal datang menyedadi pas bakuli seekor haruan. Nah, jadi yang laki yang amang tadi, oh banyak, cuna aku dapat iwak seikung, ayo lihat ikan yang apa, ikan yang siang aja masaki, nah masaki dan ikan bermasak cukup bersama jalan, sebab malam ini aku ada saruan. Ayo jangan ini akur, jadi dia haruan masak makan di saurangan, ayo jangan ini oke, makan haruan ranjang yang unjuran manis ya kalau, jadi nabi tadi dia bermasak pas yang laki juga pesan kesan seorang aja. Jadi nang laki teh habis sampai yang maghrib, habis sampai esok turun sidin, kopiah jaget sidin. Begitu turun daripada rumah babi bola, melihat apa ada lombok ada buahnya, langsung sidin memutik sama biji. Kalau kena sup nih makanannya, orangnya ketujuh padas. Kalau ada padas, kita kan orang nyaman di sini kurang mati. Ambil lombok parah 5 biji anak dalam satu. Sekalinya begitu sampai ke tempat orang beracara tadi. Habis sudah baca esensi dan caranya baca dua sudah selesai. Sekalinya apa nak keluar? Salahnya bukan sup atau ayam masak apa nak keluar? Sekalinya nak keluar wajib. Wajib nak keluar. Maka sudah paruh berasilah berapa? Mulai hari kasih makanan, tambah makan wajib, akhirnya padi. Jadi ini untuk langsung sini balik ke rumah. Begitu sampai ke rumah langsung ke dapur, buka panci, tinggal karat, buka tudung, tinggal celak. Jadi langsung aja datangin ini. Ujian laki kemana? Nasi habisnya sudah. Jangan ini kan apa? Dia mencari nasi pulang. Bahkan tadi pian dia berpasan saja ulun bermasak cukup gasan ulun aja. Jadi ulun tadi bermasak cukup galan ulun aja. Ya jangan. Itu iwak habis juga aja. Nyaman benar akannya aja iwak banyak banyak. Jangan carikan pulang. Jadi jangan ini kalau juga begaya. Karena apa? Pian ini jadi pian mencari makanan pulang. Apa tadi makanannya? Dia yang laki dia apa dia apa tadi makanannya abang makan laki ini apa tadi makanannya langsung ingin menjawab laki tadi wajib jiwak lah ini ngarannya Bapak Ibu adalah saruan ada ikhlas. Setiap amalan yang ada ikhlas itu Bapak Ibu adalah membawa sakit hati. Kemudian pula amal ibadah kita yang ada ikhlas itu kadang mendapat pahala dan ikhlas berjalan. Nah maka itu Bapak Ibu perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari masjid ke masjid.
Artinya apa? Senantiasa Nabi itu di dalam ibadah. Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, Bapak Ibu, Nabi kita singgah disuruh oleh Jibril, ya Muhammad Jibril, salli. Nabi Muhammad sekarang turun kemudian sembahyang. Lalu Jibril, apa jadi Nabi kita, wahai Jibril, di mana ini nih? Ini adalah kota Yatsrib. Karena dia akan hijrah ke sana. Hijrah ke sana. Dan nantinya akan berganti yaitu dengan kota Madinah. Jadi sebelum Nabi kita Bapak Ibu hijrah ke Madinah sudah Isra Mi'raj. Jadi setelah Nabi kita sampai yang Yatsrib, kemudian ada beberapa tempat lagi, langsung Nabi kita Bapak Ibu sampai di kota Palestina di Masjidil Aqsa. Nah, jadi di dalam riwayat ini bahwasanya yang sunat kita ziarahi masjid itu ada 3. Masjid yang sunat kita ziarahi itu ada di 3. Yang pertama Masjidil Haram di kota Makkah. Yang kedua Masjid Nabawi di kota Madinah. Yang ketiga Masjidil Aqsa di kota Palestina. Kemudian kita berikan kewajiban. Amin. Allah hanya dua dia. Mudah-mudahan kawan di tahun ini kawan masih Aqsa. Doakan kalian panjang umur. Memang dia ada beberapa orang jemaah hendak kita bawa ke Palestina, insya Allah di bulan Juli. Insya Allah ada jemaah beberapa orang yang hendak benar ke Palestina. Dulu kita amankan dulu. Sebab kalau ada aman, kita ada urusan tinggal nama aja. Tapi kelihatannya aman-aman aja. Dan kamu lagi ada. Nah, Bapak Ibu jemaah Allah. Nah, jadi senantiasa Nabi kita itu Bapak Ibu di dalam ibadah. Kan di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah menggambarkan perjalanan Nabi kita Muhammad SAW dari masjid ke masjid. Maka sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW Bapak Ibu belum berangkat Isra dan Mi'raj. Sampai jam berapa pagi? Bu, sampai jam berapa? Kalau bahari Bapak Ibu ingat waktu di Kanada. Tahu Kanada? Kanada. Bahari dia tempat menemui peringatan Isra dan Mi'raj sampai jam 3 di kampung baru. Sampai jam 3 cuma 2 kali makannya. Iya. 2 kali makan, jadi bila gurunya dia pindah ulu membaca kitab dalil dari bila ulu mana susu keluar susu satu keluaran mana ulu akan-akannya punya. Maka pulang dari Masya Allah yang gurunya begitu harus membaca bayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus baca terus sampai habis. Menurut ini gurunya baca ayat-ayat salah dengan guru diajarin 3 nalainya bukan. Nah, tes kemudian kalau teman lagi mengambil barakahnya bagi pula sedikit juga yang kita ambil barakah bisa abah berkumpul ya Allah. Jadi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, nih dada Nabi kita di Bapak Ibu dibarisi. Apakah dada Nabi kita, hati Nabi kita kotorkah? Tidak. Ini adalah sebagai tamsil, sebagai pelajaran bahwa kita ini kan Nabi kita akan menghadap kepada Allah dan akan melaksanakan perjalanan yang maha dahsyat, perjalanan yang maha panjang, perjalanan yang jauh. Jadi sebelum kita berangkat, sebelum kita berjalan, nih hati dulu bersih. Kemudian diisi dada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu yang pertama dada Nabi yang diisi dengan Islam, iman dulu. Iman, Islam, ilmu, hilir, dan hikmah. 5 macam ini diisi. Namun ini kisah panjang kisahnya. Kita sedikit kisah saja ringkasnya aja. Nah, jadi apabila kita hendak selamat dunia dan akhirat Bapak Ibu, maka cari ilmu yang 5 macam ini.
ilmu iman. Iman itu yaitu adalah masalah keyakinan. Masalah keyakinan lebih-lebih adalah qada dan qadar. Masalah qada dan qadar. Apabila orang itu bujur-bujur sudah imannya mantap masalah qada dan qadar, orang itu babi buah. Orang itu kan hatinya gembira terus. Orang itu orangnya apa? Awet muda. Orangnya bingung terus. Kenapa? Inya percaya apapun yang terjadi di alam dunia itu sudah bertulis di Lauhul Mahfuz, sudah ada kudrat dan iradah Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Apapun yang terjadi lawan menimpa lawan kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kan percaya rukun iman yang keenam qada dan qadar. Qada itu Bapak Ibu adalah sesuatu janji yang belum zahir ke dunia. Qada. Nah, contohnya baik dari guru ulang baik biasa. Qada itu nak ayat cinta di dalam pulpen qada. Kan? Qada janji Allah lawan kita, janji kita lawan Allah. Qada yaitu nang belum zahir di dunia. Kita Bapak Ibu pada ketika di dalam alam arwah, kita di alam arwah Bapak Ibu sebelum kita lahir ke dunia sudah ada perjanjian. Ujar Allah, alastu bi rabbikum qalu bala. Apakah aku dituanikan kepada Allah? Sami'na wa ata'na ya Allah. Nah, bila ikam mengakui aku tuanikan, ikam maulah berjanji sebelum lahir, maulah berjanji. Nah, ikam kaya nalah, kemarinnya garis hidup. Nah, ikam bin Allah Ta'ala kayaknya umur ikam adalah 75 tahun. Mau kada? Nggih. Ya, itu tulis. Nah, kertas surat. Lalu janji awal lahir, habis meninggal. Kemudian kan ada tulisan kanan kiri. Nah, kayaknya jadi Allah ikam lahirnya kena operasi. Mau kada? Nggih. Ikam selama 2 bulan di dalam apa ngarannya? Apa ngarannya? Minggu betul. Bisa masuk. Betul-betul. Saja betul. Nah, masuk itu 2 bulan di rumah sakit. Mau kada? Nggih. Jangan apa? Hanya keluar. Sekali 5 bulan masuk pulang. Nah, kena nyaman, bahagia, senang, menangis, tertawa, menangis dan lain-lain. Bagus bertanda. Nah, lalu apabila sudah terjadi itu namanya qadar. Nih kita lihat, nah habis ini nih kita makan kada tahu lagi kita. Nah, bila sudah terjadi baru marahnya qadar. Apakah kanyang kadakah? Belum tahu lagi. Nah, karena kita ini kada tahu lagi apakah kita ini kanyang atau kada, bila hendak kanyang ada namanya usaha ikhtiar. Oh, kita disuruh berusaha ikhtiar. Bila kita hendak kanyang mau usaha apa? Cari nasi, makan dulu. Bila sudah makan, kalau kita serahkan kepada Allah, masalah kanyang kada kanyang itu urusan Allah. Kita punya hendak sugih, berusaha dulu. Kayak apa caranya supaya laka sugih? Berusaha dan paling cepat dapat menabung sebisa sehari. Lalu sudah juga menabung kada sugih juga, itu ngarannya sudah takdir. Yang penting Bapak Ibu jangan melepas usaha ikhtiar. Tetap namun kita hendak selamat dunia akhirat, hendak masuk surga, yuk berjalan-jalan di jalan surga. Jadi yang pertama iman. Maka itu Bapak Ibu kalau orang yang sudah bujur-bujur mantap imannya, Masya Allah, inya dapat nikmat himung, dapat bala tetap himung. Itu ada di antara guru balik sejid. Jadi akan minai kada pernah dapat bala. Pada orangnya masalah balanya itu menyerahkan garing panggaringan. Cuma sedih walaupun garing awalnya tetap jalan.
Masya Allah, tetap gembira terus dia aku kada pernah dapat bala. Sebab kurang itu bagi para aulia Allah pandangannya wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa saja yang datang kepada kamu semuanya nikmat. Jadi kada ada bala nikmat semua. Jadi dapat himung terus gembira terus. Dapat duit himung, kada dapat himung dua. Kenapa? Menang dipandang sendiri. Siapa yang mengiringi bala? Siapa menang mendatangkan bala? Dan kita dapat bertanda. Dan hati kita bahagia bertanda. Amin. Namun hatinya heboh terus, masya Allah, senyum terus. Dan kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Jadi yang pertama ujian Nabi kita ujian kita ini adalah diisi dengan iman. Yang kedua Islam, yang ketiga ilmu. Nah jadi bila kita hendak nyaman hidup Bapak Ibu ilmu. Nah cari ilmu. Bila kita hendak nyaman di dunia ilmunya dicari. Namun hendak nyaman akhirat ilmu akhirat. Lebih-lebih lagi peristiwa Isra dan Mi'raj ini yaitu adalah masalah salat. Kenapa? Sebab Nabi kita menerima perintah langsung ibadah sholat ini langsung Nabi kita menerima. Kalau ibadah lain Nabi bola itu melewat Jibril, maka ibadah haji Jibril dalam Quran, ibadah puasa, ibadah yang lain melewat Jibril. Tetapi begitu ibadah sholat ini langsung Allah menyerahkan lawan Nabi kita. Jadi artinya ini suatu ibadah yang sangat-sangat penting. Yang sangat penting. Nah, itu Bapak Ibu adalah masalah sembahyang ini kita diperintahkan bujur-bujur belajar. Sebagaimana kata Nabi kita Muhammad SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Nah kita ini Bapak Ibu melihat Nabi kada sempat, kada pertemuan lawan Nabi, kada sejaman lawan Nabi. Kayak apa caranya? Ya kita belajar lawan guru. Nah, kita belajar lawan guru, guru ini belajar lawan guru sidin belajar lawan guru sidin, guru sidin belajar guru sidin, guru sidin sampai ke Rasulullah. Jadi ada orang yang hasil lawan Rasulullah. Al-ilmul mu'tabar maktasala sanaduhu bisayyidil basar. Ilmu yang mu'tabar itu adalah bersambung sampai ke Rasulullah. Masya Allah, dan kita mengamalkan. Ya Allah, alhamdulillah dari begitu selesai sekolah, jadi Allah nampak datangi guru yang tua-tua dari itu. Jadi ada beberapa kawan berkoran datangi guru dari itu masalah sambiang masalah mengaji lawan almarhum guru muda. Mungkin pian yang tua-tua kan tahu. Imam Lawas di Masjid Al-Kamil itu guru muda. Sidin kemana-mana saya bisa ucap jadi ditanya sama Sidin belajar bujur kayak apa berdiri, kayak apa berrukuknya, kayak apa sujudnya. Berarti kan memang berjual lawan abang guru sekumpul waktu di keraton ada dua. Jadi 16 silah kurang dua. Datangi beberapa orang guru. Insyaallah dan barakah bertambah. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, nah kita bujur-bujur belajar. Sebab khawatir Bapak Ibu, khawatir kita ini di akhir zaman banyak orang yang salat tapi kadang belajar salat. Cuma belajar dadang arah. Coba ulun yakin di sini belajar jeritaan. Sebab pengajian di dalam apa dilanggar ya kalau Masya Allah. Nah, kan tiap bulan tiap minggu ada beberapa gurunya ya kalau. Nah, jadi lamunnya kada belajar, belum belajar lagi, kada salahnya datangi guru. Namun kita nih belum belajar datangi guru. Kenapa? Sebab amal ibadah yang pertama-tama dihisab di hari kiamat adalah ibadah salat kita. Ini bujur-bujur salah apa-apanya di antaranya lah yang maulah ibadah salat kita kali diterima pian banyak sampai yang sampai yang ya kalau mula di sini nih banyak tapi di sini kada coba ada pian orang membuat jemaah pun bencir
ada pernah. Jadi di sini bukan banjir cakut berlima ban banjir, masya Allah, pastinya nanti lama-lama itu kan. Jadi yang bila ada Arab maka tujuan dia mau dijemput banyak yang diberinya oleh Arab tasbih berkisah lon. Jadi begitu sampai saya masalah berpulang berdatang banjir tadi. Banjir tutup sini berdatang, nanti bilang jangan sampai tutup sini berpulang dulu. Pangguru beban Arab ke pangguru aja. Banyak juga jangan berpulang di sini. Orang di sini juga kada berdatang kada alim juga. Di Makkah kan di Madinah kan lamanya kada belajar dia tetap pada ada banyak juga di situ kan nang kada belajar juga dan terus juga kalau kita di Makkah di Madinah itu kan macam-macam mazhab macam-macam imam di sana kan ada Imam Hanafi, ada Imam Hambali, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, ada Imam Samudra. Imam Samudra atau Imam Saka yang paling banyak Saka hendak. Mana Saka hendak? Apa sakanya ini? Tapi yang banyak kayak ini. Atau orang bapak ibu dah sambil ibu dah. Nah ibu sekedar kata kaki ulang aja. Insyaallah di sini aman berataan. Cuma orang apa mampu aja. Banyak bapak di luar, nang sambil makanya, nang bukan ibu nang kayaknya. Boleh? Nah kayak ini. Nah ibu mukanya tutup di sini. Bila ibu sambayang, bila dahinya tak tutup, bapak ibu maka kada sah sambayang dia. Oleh teko bu, nih dahinya tak boleh. Dahi sini, jadi dia tak tutup maka ini boleh. Nah maka kada sah. Nah apalagi pulang bapak ibu kalau ibu nama memakai bukana nang bapanggal. Ibu-ibu hati-hati kalau memakai bukana nang bapanggal, hati-hati nih ini sudah terbuka, tapi sekalinya nih nang sapanggalnya nih pas tak buka nang ini, tak buka lalu inya sujud bapak ibu di mukana ini nih banyak dia di mana belakang bang. Banyak maka coba ibu lah ini kewajiban kita laki-laki kan kita bisi anak bisi bini wajib kita mengajari daun anak kita lihat nah itu menjadi orang bila sampai ada ibu rancang manggil ke belakang lah bu angkat kakinya ini ada lagi banyak kan sampai yang kita tambah sini lah ini aurat nih lah di binian nih banyak ibu jadi ya ini bapak ibu ini banyak yang tak buka di sini nih. Ini bapak ibu aurat. Nah di sini lah. Udah ada bu. Ada kada di sini. Nah anak mau ada. Ambihan. Nah pian sebagai seorang suami, pian diisi anak di sini, lihat anak jadi pian kayak pas sambayang. Kenapa? Sebab kayak lagi. Di sini. Sebab dia akhirat apa dia? Nah, bapak ibu, kayaknya di akhirat kita akan ditanya, pulang semalam ikan desi anak ini, sudahkah semalam malah jadi anak ini? Belum, siksa. Dan kita selamat berjalan. Bayar. Jadi nang bujur-bujur kayak apa sampai yang menurut Nabi kita antaranya biulah hendak berdiri dari betul kantung ya. Nah, namanya ibu sambayang. Jadi ini berdiri bujur dari jarum dulu baru lagi tabur subuh apa? Nah, ini apa sekedar sakilan. Berdirinya nih sakilan. Jadi jangan terlalu luas. Ini sini memburu pas apa? No, itu kalau di Arab ya Allah bahasa batis, tapi apa? Dia palingnya sakilan. Jadi memang di Arab tuh bapak ibunya besar batis. Jadi ibaratnya kainnya talinya bisa pulang. Kepala banyak orang berpindah pulang segalian. Jadi moyak jejak sekali.
di Arab tadi yang teh ulun. Jadi bila ulun anu baju bagi sarga betisnya kamu ya kan ulun jejak Arab apa bejelan. Nah jadi ya sekedar sajilan. Nah jadi bagus. Nah kemudian kayak apa? Nah, jadi tadi berdiri bujur begitu sudah berdiri betul hanya kita mengangkat usali dan usali fardhu zuhri usali fardhu maghribi nah lamunnya sama-sama alim Bapak Ibu pian kada waswis ini sini banyak kejadian was usali Allah pesawat orang mendarat dari sini. Nah, kadang-kadang sakit ya kopiah kawan di dia. Ayo orang menyambut kucing. Padahal bagaimana pada ketika usali yang dibuat dijajah kasar, ta'aruf, lawan ta'yin. Aku sambayan fardu subuh, aku sambayan fardu zuhur. Jadi buat Allah dalam hati aku sambayan fardu subuh. Ya sudah. Nah, apakah rakaat menghadap kiblat tunaikan Allah Taala sunat? Namun menepian waswis tadi kadua nama panjang-panjang. Nah cuma apabila kian berjamaah menjadi makmum, nah wajib mengikuti imam. Pada ketika Allah dalam hati aku sembahyang fardu subuh mengikuti imam sudah. Nah 2 rakaat menghadap kiblat Taala sunat. Daripada Allah jadi iblis belum betul lagi ulang astagfirullah orang rakaat sudah os saja lagi. Biasanya orang kakak itu biasanya orang itu katuduk belawas-lawas di masjid sini bila masuk masjid gua bilang untuk membawa daripada sambil menghayal ya. Nah inilah musolihnya Allah. Jadi ini kan nih membatuli telinga ini menghadap kiblat jangan kayak ini dulu ini hendak tahu. Nah jadi Allahu Akbar insyaallah kan bagus lamunnya kada belajar nah nyata mungkin orang naba Maria lagi jadi wajib belajar sebelum kita sambil budur belajar jangan sufan belajar datang guru atau dia guru belajar serumahan daripada kita sengsara di akhirat. Yuk. Kenapa? Sebab ibadah salat adalah ibadah yang pertama-tama dihisab di hari kiamat. Dan amal-amal kita terima berkah. Amin. Biar kita selamat dunia dan akhirat sembahyang. Kemudian Bapak Ibu pulang di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Bapak Ibu diperlihatkan oleh Allah ada yang menggembirakan hati Nabi kita, ada dua yang membuat Nabi kita sedih dan menangis. Ada yang membuat hati Nabi kita sedih. Maka di antara yang menggembirakan hati Nabi kita adalah Nabi kita melihat ada sekelompok manusia yang baik itu menanam setelah tanam tumbuh buahnya, petik buahnya, tumbuh pulang, petik pulang, tumbuh pulang, pada habisnya. Lalu ujar Nabi kita Jibril, siapa mereka itu? Nah itu adalah tamsil daripada umat kalian ya Rasulullah. Itu perumpamaan umat kalian ya Rasulullah. Apa amalannya ya Rasulullah Jibril? Nah mereka itu kurang yang ketujuh beramal jariah. Nah jangan amal akhirnya. Jangan akhirnya. Amal jariah itu amal yang terus menerus mengalir pahalanya. Memimpian ada orang pembangunan masjid, bawa waktu tanah dan salah untung benar tuh ya Pak. Ada orang membangun masjid, membangun musala, ada. Nah, anak mangkal tanah kita julung duit apa 2 meter selama dipakai orang dia tanah itu geser orang sambian maka pian terus mengalir pahalanya. Atau namanya lagi babi ular. Pian ialah ada kawan dia lalu pian bawai kawan pian abangnya amat daripada kita duduk di sini lah ya kan kita ke pengajian
ke pengajian, maka pian mendukakan orang nih membawa orang ke pengajian, maka pahala pian membawa itu sama lawan pahala orang nang pian bawa itu. Jadi orang nang pian bawa ini, lalu ini duduk di pengajian membaca salawat, berapa banyak ini membaca salawat, dia dapat pahalanya 20. Kemudian pulang ini tadi mendengar ilmu apa ilmunya umumnya tentang masalah mandi wajib. Asalnya orang tadi kada bisa mandi wajib, lalu ini bisa mandi wajib. Jadi beliaunya mandi wajib dapat pahala pihak. Ya Allah, orang yang mandi wajib asalnya kada bisa mandi wajib. Setelah mendengar gara-gara pian membawai inya belajar tadi bisa cara mandi wajib. Lalu akhirnya beliaunya mandi wajib dapat pahala pihak. Berapa kali sehari mandi wajib? Dapat tahu soalnya ya kalau. Nah, alhamdulillah. Nah jadi buat ibu Vietnam ada orang pengajian bawa ya kawan ajak mandada ala khairin falahu mislu ma fa'ili. Atau kama qala Rasulullah, barang siapa mengajak membawa orang di dalam kebaikan maka dapat pahala seperti orang yang menggawi itu dua. Dan koma makan berkah. Amin. Jadi jangan kita orang itu adalah orang yang ketujuh beramal jaya. Jalan lagi pulang babiku, lalu bertemu sekelompok manusia, orang itu adalah memukul kepalanya. Mukul kepalanya. Jadi jalan kita pulang yang jadi siapa mereka itu? Nah mereka itulah tamsil daripada umatmu yang dimana mereka itulah pada ketika hidup berat kepalanya mengerjakan salat di waktu. Nah jadi siapa orang yang berat melaksanakan sembahyang, nah kayak tadi akhirat jatuh kepala. Yuk, si panuan jatuh kepala seorang, dia kanya ibadah jatuh nih hancur, kada lagi dibulihkan kan? Ada, ini apa? Begitu hancur, bulihkan hancur, bulihkan pulang, kuciak dia menangis, kasakitan. Dan selamat berjalan. Ini sembahyang maka di akhir zaman masalah sembahyang banyak yang jawab. Nomor ini kami itu kita jangan bosan sesenyum akan terus. Rabbi ja'alni muqimas salata wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas salata wa min dzurriyyati. Doakan terus Bapak Ibu. Anak cucu kita doakan terus walaupun anak kita yang nakal Bapak Ibu jangan sekali-kali mendoakan kada bagus. Doakan terus ya. Jangan sekali-kali mendoakan angkat baik walaupun saat ini anak dia atau siapa yang kena nakal orangnya doakan kebaikan. Baik-baik doakan. Insya Allah kita adanya barakahnya. Nah, selalu doakan baik-baik. Kemudian jangan lagi pulang Bapak Ibu Nabi kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada sekelompok manusia yang digantung nih rambutnya ke atas awaknya nih di atas neraka. Insyaallah dan selamat berkah. Awaknya nih rambutnya di atas, nyoknya di tabanan di bawahnya neraka itu habang-habang apinya. Jibril ya Rasulullah siapa itu? Itu tamsil daripada umatmu ya Rasulullah. Ini namulah Nabi kita sendiri. Siapa itu? Nah mereka itulah perempuan yang ketujuh keluar rumah tanpa berhijab, ketujuh membuka aurat. Dan bimbingan diri sini orang saleh mereka. Dan jadi penduduk surga berdatangan. Dan dapat taufik yang anak cucu kita, keluarga kita mudah ketujuh menutup aurat ini kita panggang di dalam neraka. Selamat bila namun ingat maka sedih ya kalau ini yang membuat hati kita sedih. Nah maka itu Bapak Ibu ingat Abah Guru Sokol Bari sedih. Masya Allah sedih kada bosan-bosannya melajari umat Rasulullah. Walaupun Abah Guru Sokol terpilih sedih dari tetap aja mengajar. Pada sedih apa nih sudah cuci darah begitu sampai ke rumah jam 3 habis cuci darah begitu sampai rumah habis asar padahal uyuh ya kalau sini ada karakter cuci darah biar panas ya kalau uyuh jam 3 nih sampai ke rumah sini sampai Abang Rasulullah setelah asar tetap membuka pengajian tetap pelajari luar biasa semangat itu belajar Rasulullah. Kenapa? Supaya wujudnya umat Rasulullah halin supaya jangan sampai rugi dirinya.
Jadi akhlaknya Rasulullah, akhlaknya Abah Rasul itu luar biasa. Di antaranya lagi Abah Rasul kurangnya adalah sabarnya luar biasa. Walaupun dimusuhi orang mulai dikeratun lah. Yang pernah berlihat. Jadi itu masalah sedih bila subuh, bila seperti 2/3 malam, bila jam 2 sedih kan tujuh bila. Ya. Orang Nasari menyambat macam-macam. Bahkan namanya baik ini apa? Menghiri-hiri. Jadi sudah mulai mengaji, mengajar, banyak murid, hiri. Yang biasanya orang menghiri itu satu provinsi ya Allah. Orang menghiri satu provinsi. Hiri menyambat sedang sini mengajarkan ilmu sastra. Padahal kan dengan sastra bahkan apa? Sampai ke pondok tutup panjang dulu. Jadi ketahui ada sastra sini. Kenapa ini ujian? Jadi memang Bapak Ibu, apabila kita di dalam Ramadan sebenarnya itu pasti akan ada halangan. Maka itu jangan putus asa, terus kita bila belajar terus belajar. Insyaallah masih sampai belajar. Dan bakal jadi diri orang yang musyurah, bahkan dulu ada orang dulu dah datang ke rumah sidin bilang, datangnya ke rumah bilang pura-pura gila. Kalau dapat anak hidup sendiri, tapi masalah guru-guru bahari itu masalah pihak ada punya kelebihan. Asalnya kalau guru itu apa cabang, anak cabang pula, cabang sendiri. Kalau almarhum guru ibu bahari itu harap tuyang, panjang kayu tuyang harinya kalau. Nah tuyang. Kalau almarhum guru muda, nak imam masjid itu harap sendiri cepat. Nah, apa sidin kalau sidin tuh hendak menyembelih sapi, sidin saurangan awas sidin marah sapi. Yang sidin pai-pai. Sidin tadinya pada orangnya dia sidin. Nah, jadi masing-masing ada punya keahlian. Nah, jadi pas ada dulu ada orang bilang langsung dikeratur, begitu bilang telinga langsung anda mencucuk sidin, langsung sakit sidin, langsung orang apa? Pura-pura gila dan lain-lain. Nah, itulah Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, Abah Rasulullah sidin apa? Tetap sidin. Ada nama lawan. Bahkan pada ketika Abah Rasulullah apa di sangkulahan, jadi sebenarnya banyak menghiri juga, banyak menghiri. Bahkan apa? Hendak mengalahi ini, dan mau lahuan nih. Tetapi sidin kadang mau sidin membalas. Kenapa? Sebab bahaya itu dia Abah Rasulullah bila sidin dibakalahi, bukannya dilawanakan, tapi di rumah makin ditambahi. Ada kita yang kalau bila anak bakal lahir, anak bakal lahir langsung apa? Ayo ambil perang pukul, ambil tungkap. Ini yang kita bahari agak sedih apa? Bila anak bakal lahir, akhir kita ambil sedih. Insyaallah. Jadi apa? Sidin orang punya masalah. Sabar luar biasa saya. Bahkan pada suatu hari lah daripada kawan ini baik baik yang memusuhi sidin. Oh sidin apa? Ambil apa namanya? Daun apa namanya? Apa namanya itu 60 SI apa namanya? Tungkan apa namanya? Nang mulia apa? Nangga nelayan apa? Nang batangnya tuh kuat bener tuh. Baik ada orang-orang aja jumlah tungkan itu. Nah jadi musuh yang hendak mengalahi Abah Rasulullah di situ balik. Oh napa? Amusidin mamusidin. Dia napa bertiga? Pukul atas, sakit atas, anak sini. Bawah atas. Cuma sidin takis terus sidin. Cuma lama tanpa sidin. Bahkan apa? Babal-babal out sidin. Begitu beli ke rumah malam, lihat sidin lawan sidin baju pada bapak curang. Sebagai ketahuan nih bahwasanya seorang yang berkelahi tadi awak panas dari ini sidin sampai ini memuliakan cucu nih. Karena pekan itu dari begitu membuka benar-benar karena pekan tadi ini apa di kalangan orang orang menangis ujian. Itu Bapak Ibu lah. Dan kita dapat mengambil faedah daripada kisah sini Allah. Orangnya sabarnya luar biasa. Dan kalau sudah sebab mulai sejak kecil adalah hobinya juga apa? Nuntut ilmu. Dan nuntut ilmu ada muslim dan kawan-kawan. Sebab biasanya kalau kita nih kawan-kawan kalau menunggu kawan lambat dirinya dia dapat datangi guru membaca kitab seorang membaca kitab maka masalah yang orang baik guru baru itu apa punya keramat
Guru-guru bahari itu Allah kan jaga guru sungguh sidin pada ketika belajar lawan guru anu sarani membaca kitab baca kitab supaya lakas habis membaca kitab dia langkau sidin 7 lembar dia langkau saya nampak sidin pada guru anu sarani Pak guri begitu malakau 7 lembar apa dia langkau lagi pas sama guri pulang. Jadi guru-guru barita Masya Allah punya keramat. Apalagi baik kita dengan pernah belajar guru syukur ya Allah. Abahnya guru tahib. Bagian guru syukur itu Masya Allah sini setelah membaca kitabnya. Berapa jam? Ada yang kadang-kadang sampai lalu kami di sekolah ini Masya Allah ada sampai naik. Tapi setengah 2 jam pendidikan kami ini kita menyetok. Apakah dulu cara-caranya Tuhan? Sini kita asyikkan membaca kitab. Nah, bila satu mat yang telinga, aku salam balik bilang. Jadi apa? Masya Allah luar biasa. Guru-guru baik barakahnya Tuhan. Tapi begitu sini membaca kita mengarahkan begitu boleh ke rumah baca bahasa paham aja awal. Nah, jadi abah guru semua adalah sini apa senantiasa belajar dan mengajar. Pagi, siang, sore, malam mengajar. Nah, jadi hobi sidin adalah belajar dan mengajar. Nah, itu setengah daripada kalakuan sidin dan pulang sidin masalah murahnya luar biasa. Murah. Apabila tamu sopian ada datang, tamu bila ada datang, jadi jangan bulik dulu kaculi makan. Walaupun tutang malam datang tamu dulu waktu masa kumpul masih belum anu bandar ini masa kumpul. Jadi datang tamu jam 10 jam 11 masih bangun musalah datang tamu. Jadi yang dulu insyaallah karena kada luas lagi ada datang orang membawa sultan tutup. Pada hari itu kada dari makan. Tapi kada dari tungguin dulu. Insyaallah kita makanan dulu. Soalnya kada luas datang orang membuat yang kurang di lainnya susu lawan susu lah yang mana itu kita tengah malamnya makan kayak ini ya panas kayak ini insyaallah ya mana sidin ada dulu yang kawan lagi mulai belajar di sini kisah kawan nah mengenai serta Jepang aja mulai sini sidin hendak bandar hilang pada ketika itu guru masih di Karaton bilang ke sana kada sedemikian cuma karena kehendak bilang lawan abang guru di Karaton sidin butang duit kemudian naik Pak tolak kayak ke sana sampai di Karaton bilang alhamdulillah gurunya sudah matang. Nah jadi aku mandang ikan sudah yuk kita makan dulu sidin sudah hendak siap berangkat sudah nak berangkat acara cuma nih orang datang bilang Imam Julian bilang nama sidin nah jadi kita makan dulu selesai nah bidi pulang ada di pulang kada masuk-masuk di pulang mereka pulang. Nah, jadi ambil nah jadi ada seadanya lagi. Karena jadi benar kita ikan bayari utang ikan nada tolak tadi bayari sisanya anu di sini kan. Tahu orang yang utang insyaallah. Jadi orang yang langsung kena nambah kisah. Nah, jadi waktu banyak lagi karamah yang Allah perlihatkan kepada manusia tentang kelebihan abah Rasul. Mudah-mudahan kita berkah kita sedikit membaca kisah sedikit dan kita dikumpulkan dengan para aulia Allah, para kekasih Allah di dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang perlu sampaikan. Salah penyimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdhalul dzikri ma'lam annahu la ilaha illallah.